ini ada yang perlu saya jelaskan dari ini ya. Apa sih bedanya etika Islam dengan etika yang kita pelajari selama ini gitu. Cara melihatnya dari mind map ini di sini. Kalau kita memahami selama ini bahwa etika itu dia bagian dari aksiologi. Ya, filsafat itu punya 3 ranah yang kita kaji: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini mind mapnya ya, jadi tolong kita melihat perbedaannya. Dan etika itu masuk dalam wilayah aksiologi karena dia bicara tentang nilai. Aksiologi itu adalah ilmu tentang nilai. Nilai apa? Nilai baik dan buruk. Jadi kalau etika disebut sebagai oleh Gisberten sebagai norma, ya itu ya nilai yang berlaku di satu masyarakat, sehingga kita bisa menggunakan etika di dalamnya. Kita mengatakan bahwa perbuatan menolong itu baik ya karena kita bisa menilainya. Kita mengatakan berkata seperti kalian contohkan tadi, meludah itu perbuatan buruk ya karena ya itu ada norma yang dilanggar di situ gitu kan. Ya, apalagi kalau kita sembarangan tempat gitu kan melakukannya. Nah, sehingga ia masuk dalam aksiologi. Nah, di dalam Islam itu beda. Ya, cara pandangnya. Bahwa Islam itu di dalamnya itu akidah ya. Itu yang paling utama di dalam Islam, unsur utama dalam Islam itu akidah. Jadi kalau orang itu mengaku Islam lalu tidak memiliki akidah, dia tidak bisa dikatakan dia seorang muslim gitu. Karena akidah itulah yang menunjukkan ada keyakinan yang kuat. Akidah asal kata akad ya, mau seperti bahasa Arab itu kan bahasa yang dari satu akar kata punya banyak makna ya. Akhlak juga seperti itu. Jadi kata khalaqa sedikit khaliq jadi makhluk, jadi khuluq ya. Akhlak itu justru khuluq. Dan dalam Al-Qur'an tidak ada akhlakun, yang ada khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim gitu. Nah, akidah gitu, jadi dia ikatan. Makanya kalau orang itu dia bebas kemana saja, dia melakukan sesuatu tindakan, tapi kalau dia sudah memiliki akidah yang kuat, maka dia terikat dalam akidah itu. Nah, dalam akidah inilah gambarannya itu pada 3 hal ini gitu loh. Makanya akhlak masuk dalam kekuatan akidah seseorang. Muamalah gambaran dari akidah seseorang, ibadah gambaran dari akidah seseorang. Gimana mungkin orang mengaku berakidah Islam tapi dia nggak pernah sholat gitu. Nah itu yang kita sebut dengan Islam KTP kan. Islam tapi nggak pernah sholat. Puasa Ramadan ya nggak puasa. Jadi bulan Ramadan kayak bulan Syawal, kayak bulan Sya'ban gitu kan. Siangnya loh ya. Nah, dia nggak puasa gitu loh. Begitu juga muamalah. Dia nggak penting mau yang dimakan itu halal, mau yang dia beli itu haram, dia nggak peduli. Kenapa? Karena sandaran akidahnya nggak ada. Makanya kalau orang yang tidak berakidah itu nggak punya 3 ini gitu loh. Akhlak itu bagian dari itu, dari akidah itu. Nah, kalau akidah yang kuat nanti pancarnya dalam akhlak yang baik. Walaupun orang berakidah itu katanya dia berakidah akhlaknya buruk, ya bisa saja karena pancaran akidahnya nggak kuat gitu loh. Tapi kalau dia akidahnya kuat, maka nanti pada 3 hal ini akan tercermin. Jadi kalau kita bedakan antara 3 hal ini, etika, kemudian moral, kemudian akhlak, sederhananya begini. Jadi kalau etika, kita ambil teori Gisberten. Yang kita pelajari sekarang itu adalah ilmu apa? Etika. Tanpa kita harus menyebutkan ilmu etika, karena di dalamnya sudah ada teori dan ada konsep di dalamnya. Ya. Lalu moral itu apa? Nah, kalau tadi dalam pengertiannya bisa disebut implementasi dari teori-teori etika gitu kan. Jadi moral itu bahasa lainnya itu adalah tindakan. Kalau etika itu teori tentang tindakan, kalau moral itu tindakannya itu sendiri. Sederhananya begitu. Paham ya? Jadi kalau kita bicara tentang moral, itu kita bicara tentang tindakan. Bukan berarti juga etika itu bisa juga dia nggak etis tindakanmu gitu kan.
Tapi spesifiknya begitu. Makanya kita menyebut orang yang berbuat moralnya tidak baik, itu kan sering kita sebut tidak bermoral. Gitu loh. Karena tindakan dia itu tindakan yang melanggar nilai-nilai etis. Itu. Nah, akhlak di mana, Pak? Kan gitu pertanyaannya kan? Nah, akhlak itu gabungan dari keduanya. Di dalamnya ada teori, di dalamnya juga ada bicara tentang tindakan. Teori tentang nilai, teori tentang tindakan. Makanya kalau saya mengatakan di tempat lain ada falsafatul akhlak misalnya, ya perguruan tinggi lain, yaitu dalam rangka itu memfilsafati akhlak. Makanya di dalamnya ada ilmunya, di dalamnya kita mempelajari tindakannya. Tindakan baik itu apa, tindakan buruk itu apa. Nah, mungkin yang perlu kita tegaskan, apakah dalam akhlak itu, ilmu akhlak itu nggak ada teori? Ya ada, ya kan? Ada teorinya, tapi tidak sekompleks teori-teori etika yang dibuat oleh para filsuf Yunani. Jadi kalau saya sederhananya mengatakan bahwa kita sebagian menggunakan konsep-konsep etika Yunani. Coba kita lihat etika deontologinya Yunani misalnya yang dikembangkan oleh Immanuel Kant itu kan, etika kewajiban itu, ya, dan etika teleologi, ya, tujuan, bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan tujuan baik dan buruknya. Dan kita ternyata begitu kan, dalam perbuatan kita itu kan ada niat kan, ada cara gitu yang kita lakukan. Jadi niat tuh juga harus ada caranya gitu kan. Dan yang terakhir adalah tujuan. Tiga ini menjadi tiga kesatuan. Maka kalau kita menggunakan teori-teori itu pas bagi kita untuk melihatnya. Nah, kalau kita mengatakan teori etika Yunani itu kan teori ini filsuf Yunani yang sangat normatif. Nah, ini yang membedakannya lagi. Etika Yunani normatif betul karena berdasarkan rasio murni. Sebaliknya etikanya Islam atau akhlak dalam Islam itu tidak hanya murni rasio, tetapi sandaran utama justru ya adalah teks gitu loh. Nah, walaupun di dalam Islam itu juga ada yang berpikir corak Yunani ya, terwakili dari para pengikut Mu'tazilah. Ya. Padahal Al-Quran itu kalau nggak kita kaji, kita nggak akan bisa menangkap maknanya. Apa dilarang para mufassir itu untuk menafsirkan setiap ayat? Tidak dilarang kan? Bebas. Tapi yang dilarang adalah jangan menafsirkan ayat kalau kita nggak punya kemampuan dalam menafsirkan. Makanya syaratnya harus ngerti bahasa Arab, mengerti ilmu nahwu sharaf, hafal Al-Quran, ya tak? Hafal sekian ribu hadis. Nah, itu orang yang bisa menjadi mufassir itu. Kalau nggak punya kemampuan itu, enggak. Bedanya dengan hermeneutik kan gitu. Saya bisa menjadi ahli hermeneutik karena nggak ada syarat-syarat tertentu. Yang penting saya bisa memahaminya, saya ngerti filsafat sedikit gitu misalnya kan. Saya bisa bahasa Inggris, saya baca bahasa Inggris, lalu saya paham, boleh. Saya menggunakan hermeneutik gitu loh, kajian hermeneutik. Kan ada di kelompok-kelompok tertentu. Kok Islam dikaji dengan hermeneutik? Nggak boleh itu. Kita mengkaji Islam itu hanya berdasarkan tafsir dan takwil gitu. Tak ada boleh selain dari itu gitu kan. Padahal filsafat itu alat. Nah, kalau kalian mempertentangkan, saya kira sudah lewat lah kalau kita mempertentangkan antara filsafat ya dengan kandungan agama kita. Filsafat itu hanya alat, ya. Dan alat itu terserah. Kalian misalnya mau makan roti itu segede ini, gede lah gitu kan. Ada pisau di situ. Kalau ada pisau, cara makannya akan lebih enak kan, dipotong gitu kan, nanti dimakan sesuai dengan ukuran mulut kita. Pisau yang di situ itu filsafat. Kalian bisa juga makan roti itu tanpa kalian pakai pisau. Kalian ambil roti itu kalian cokok sendiri gitu kan. Cuma orang kan melihat, makan roti kayak orang nggak pernah makan roti gitu kan. Cara makannya nggak enak, nggak sopan, nggak etis, dan nggak enak orang melihatnya gitu loh. Tapi coba kita potong, kita rajang dengan baik gitu. Karena filsafat itu mengajarkan kita berbagai macam metode. Dan salah satu metode misalnya dalam memahami teks
dia menawarkan hermeneutik itu. Nah, jadi kalau kita melihatnya seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam bahasan kajian objek kajian etika antara filsafat dan dalam Islam itu memang berbeda. Oke, coba kita lihat ini lagi. Ya, sederhananya ini. Saya main mapnya saja saya lihat kalian ya. Nah, perbedaan. Apa perbedaan yang mendasar lain ya? Kalau kita misalnya kita lihat petanya seperti itu. Saya melihatnya membuatnya seperti ini. Kalau etika itu objeknya semua sama, perbuatan manusia. Jadi kita jangan ini kucing kok kurang ajar ini. Ya dia kucing kan, dia hanya untuk manusia etika itu kan. Kan ada kita, berarti kita yang nggak pakai logika. Ini anjing kurang ajar ini. Ya dia hewan, dia nggak akan ngerti apa-apa. Karena objeknya etika itu hanya untuk manusia, bukan untuk hewan. Ya. Kemudian sumber. Nah, ini terlihat kan? Kalau etika itu akal pikiran sumbernya. Tapi kalau moral itu beda. Sumbernya itu norma yang berlaku di masyarakat. Tindakan baik dan buruk, memberi, menolong, semua berlaku secara logika itu bagus. Tetapi ketika norma yang berlaku dalam masyarakat, suatu tindakan moral itu berbeda. Saya katakan kepada kalian sederhananya begini. Ya. Kalau kalian misalnya di Jawa ini, kita ketemu sama orang, ya, apalagi misalnya lewat gang-gang dalam kampung, assalamualaikum, lunun, itu harus kita lakukan ya. Normanya begitu. Tapi kalau kalian lewat selonong boy aja kan, orang akan bilang ini orang nggak ngerti toto kromo, gitu kan orang Jawa. Tapi kalau disapa, Mas, lunun Mas, nyun sewu gitu ya. Kalau kita nggak bakal dapat duit 1.000 gitu ya, jadi kita tetap nyuwun sewu gitu. Kenapa? Itu tindakan moral yang lazim dilakukan di Jogja, di Solo. Bagi masyarakat itu penting, tapi bagi masyarakat lain tidak. Anda keluar pergi ke Jakarta, Anda ketemu orang nggak nyapa, itu nggak apa-apa kok. Nggak usah jauh-jauh. Kita pergi ketemu sama orang-orang yang di luar negeri juga sama. Nggak keharusan kita menyapa orang yang nggak kita kenal. Wong yang kita sapa tuh orang yang nggak kenal kok. Iya kan? Nggak kenal. Sewu, apa kalian sudah kenal? Enggak kan? Ngapain gitu loh. Tapi karena itu adalah moral, dia berlaku dalam norma suatu masyarakat. Gitu. Kalau di masyarakat tertentu mungkin itu biasa, oh tidak dengan di Jawa. Begitu juga di beberapa negara yang lain tradisinya itu beda, tergantung dengan norma yang berlaku. Nah, akhlak itu sumbernya ya ini yang membedakan. Al-Quran dan Sunnah itu sumber utama loh ya, bukan berarti tidak rasional nggak dipakai. Sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian fungsi. Kalau etika ya, dia fungsinya itu dia sebagai konsep. Nah, teori kan, teori nilai itu ada di dalamnya. Kalau moral itu realitas. Nah, ini yang saya maksud tadi itu, antara etika dan moral itu dia lebih kepada tindakan praktis. Sebuah tindakan dikatakan bermoral itu seperti apa, sebuah tindakan dikatakan tidak bermoral itu seperti apa. Nah, itu terlihat dalam fungsinya. Sementara dalam Islam, akhlak itu adalah konseptor dan realitas. Kenapa disebut realitas? Ya karena kenyataannya seperti itu. Siapa yang mengatakan berkata buruk itu baik? Siapa yang mengatakan kita kasar itu baik? Siapa yang mengatakan berzina itu baik? Dan ternyata semuanya terjawab. Apa jawabannya? Zina. Kenapa Tuhan? Jangankan melakukannya, mendekatinya aja nggak boleh. Ya nggak? Karena mendekati, misalnya melihat video porno gitu kan, itu kan mendekati namanya itu kan. Atau melihat gambar-gambar yang tidak senonoh gitu ya. Apalagi melakukannya. Hingga hari ini yang namanya penyakit AIDS ada nggak obatnya? Ya ada obatnya. Ya ada obatnya. Makanya boro-boro kalian melakukannya, mendekati aja nggak boleh. Apalagi melakukannya, pasti lebih nggak boleh lagi kan. Terjawab sudah. Kenapa Islam melarang betul kita memakan daging babi? Terjawab juga kan. Babi salah satu hewan memang settingan Gusti Allah, nggak ada lehernya. Kepala tuh langsung muda sini tuh langsung kepala, nggak ada lehernya. Memang dia bukan untuk disembelih seperti kerbau, sapi, ada ayam gitu kan.
Ular Pak, leher semua, ular kan beda gitu kan. Ya kan? Ya, Allah sudah men-setting seperti itu. Dan ada keburukan-keburukan yang tidak baik buat kita, dan dia hanya difungsikan untuk hal-hal yang lain. Buktinya apa? Babi itu lemaknya kan ada yang digunakan orang untuk kosmetik. Ada fungsi lain diciptakan Tuhan itu. Makanya tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk sia-sia. Begitu juga anjing. Anjing Islam nggak boleh memakan, nggak boleh menyembelih. Tetapi kalau anjing itu dipergunakan untuk menjaga rumah kita, untuk teman kita, tidak ada larangan. Ashabul Kahfi itu ada anjing, ada kitmir kan. Dan satu-satunya anjing nanti yang masuk surga itu. Dan diabadikan di dalam Al-Quran. Nah kalau Anda ketemu anjing, wah ini haram nih, bandem nih aja, lempar aja, nggak boleh itu. Kita harus mencintai semua hewan makhluk Tuhan. Jadi apa yang dilarang oleh Al-Quran, etika-etika yang diajarkan Al-Quran itu sesuai dengan realitas kehidupan manusia. Kenapa kalian nggak boleh makan ini? Kenapa kalian nggak boleh melakukan ini? Karena ada akibat-akibat yang buruk buat kita kalau kita melakukannya. Gitu. Nah, kemudian sifat etika dan moral itu, ya dia relatif semua tuh. Ya, menyapa orang dengan di Jogja dan di luar Jawa, nggak usah jauh, di Sumatera aja udah nggak gitu kok, ketemu orang nggak nyapa tuh nggak apa-apa tempat saya itu, ya, karena itu relatif, ya, hanya untuk perdaya tertentu. Nah, tetapi tindakan moral yang diajarkan oleh Islam itu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nggak boleh mencuri, nggak boleh berkata bohong, nggak boleh kita benci pada satu kaum misalnya kan. Nah, itu ada semua itu. Kenapa? Berlakunya absolut, tidak ada musiman, itu mutlak berlakunya, tidak bisa ditawar-tawar, dan universal untuk seluruh umat manusia. Akhlak itu horizontal dan vertikal. Ada akhlak kita kepada Tuhan, gitu kan ada kan? Akhlak kita kepada makhluk, akhlak kita kepada alam, gitu. Dia hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Nah, ini complicated banget itu etika Islam. Di sini titik temunya. Makanya kalau Islam disebut al-Islam syumuliyah, ya Islam itu memang melingkupi semua aspek. Ya, apa yang nggak diatur oleh Islam? Ya, sebelum tidur kita berdoa kan cara Islam. Bangun tidur kita berdoa. Mau makan kita berdoa, mau selesai makan kita berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, masuk WC aja ya atur oleh Islam. Caranya pun beda, masuk kakinya kiri, keluar kakinya kanan. Ke masjid diatur oleh Islam, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kan kita harus ingat dengan aturan-aturan itu kan. Nggak boleh dua-duanya, berarti lompat berarti kayak gitu kan. Kayak itu vampirnya orang Cina itu gitu loh. Hebat Islam itu karena ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat Islam itu apa yang membuat saya tertarik pada Islam, dan banyak orang masuk Islam melihat Islam itu dalam sisi ini.